Kita akan membahas mengikatnya undang-undang. Undang-undang berlaku dan mengikat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang tidak dapat dikesampingkan. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh undang-undang sehingga berlaku dan mengikat? Ya, sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa undang-undang itu harus diundangkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan dimuat dalam lembaran atau berita negara. Ini undang-undang dalam arti yang luas ya, artinya peraturan perundang-undangan. Jadi baik undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya itu harus diundangkan oleh menteri dan dimuat dalam lembaran negara atau berita negara. Nanti saya akan sampaikan mana peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara dan mana peraturan perundang-undangan yang diundangkan di dalam berita negara. Nah, persoalannya adalah kapan mulai berlaku dan mengikat. Berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan. Jadi dalam setiap peraturan perundang-undangan itu ada tanggal diundangkannya. Nah, maka mulai berlaku dan mengikatnya itu sesuai dengan tanggal diundangkannya. Kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Bisa jadi di dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai kapan peraturan perundang-undangan tersebut berlaku. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di dalam undang-undang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Berarti kapan mulai berlaku dan mengikatnya? Mulai berlaku dan mengikatnya 2 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Itu kalau undang-undang mengatur kapan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Tapi kalau tidak diatur maka mulai berlaku dan mengikatnya itu pada tanggal diundangkannya. Setelah diundangkan, maka setiap orang dianggap telah mengetahui hukum dan terikat oleh undang-undang itu. Inilah yang dikenal dengan asas fiksi hukum. Ketika peraturan perundang-undangan sudah diundangkan dalam lembaran negara atau berita negara, maka setiap orang itu dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga tidak ada alasan bagi orang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan. Ketika terjadi kasus tindak pidana, maka tidak bisa pelaku itu beralasan tidak tahu kalau itu merupakan tindak pidana. Kenapa? Karena yang dianut adalah asas fiksi hukum. Semua orang itu dianggap tahu ketika peraturan perundang-undangan sudah diundangkan. Ini terkait dengan mengikatnya undang-undang. Jadi sekali lagi, undang-undang itu berlaku dan mengikat apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, setiap peraturan perundang-undangan itu harus diundangkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kalau sekarang berarti Menteri Hukum dan HAM. Kemudian pengundangan itu melalui lembaran negara atau berita negara. Dan mulai berlaku dan mengikat pada tanggal diundangkannya kecuali peraturan perundang-undangan menentukan yang lain. Dan ketika sudah diundangkan maka berlaku asas fiksi hukum. Setiap orang itu dianggap mengetahuinya. Nah, sekarang apa itu lembaran negara dan berita negara? Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara meliputi undang-undang atau perpu. Maka kalau ada undang-undang, ada perpu, itu pasti di bawahnya ada lembaran negara nomor sekian atau lembaran negara tahun sekian nomor sekian. Itu berarti tandanya sudah masuk dalam lembaran negara, berarti sudah diundangkan. Kalau sudah diundangkan, maka sudah dianggap semua orang mengetahui.
Kemudian peraturan pemerintah itu juga diundangkan dalam lembaran negara. Peraturan presiden diundangkan di dalam lembaran negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa pengundangannya melalui lembaran negara, maka berarti harus diundangkan di lembaran negara. Sementara peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Misalnya seperti peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan Dewan Perwakilan Daerah, sampai pada peraturan menteri itu diundangkannya melalui Berita Negara Republik Indonesia. Jadi ada peraturan perundang-undangan yang memang harus diundangkan dalam lembaran negara dan ada peraturan perundang-undangan yang harus diundangkan di dalam Berita Negara. Jadi nanti di setiap peraturan perundang-undangan di bagian bawah setelah pengesahan atau setelah penetapan itu nanti akan ada lembaran negara tahun sekian nomor sekian atau berita negara tahun sekian nomor sekian. Itu tandanya berarti sudah diundangkan sehingga mulai berlaku dan mengikat. Ini lembaran negara dan berita negara. Ada pula tambahan lembaran negara dan tambahan berita negara. Untuk apa? Tambahan lembaran negara memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia. Misalnya ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nanti di bagian bawah disahkan pada tanggal sekian oleh Presiden Republik Indonesia. Namanya siapa? Baru di bagian paling bawah akan ada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun sekian nomor sekian. Nah, setiap undang-undang itu akan ada penjelasannya. Nah, maka kemudian setelah tulisan lembaran negara akan ada penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nanti sampai bawah selesai penjelasannya, maka di bagian paling bawah itu akan ada tulisan tambahan lembaran negara tahun sekian nomor sekian. Karena memang untuk penjelasan dari peraturan perundang-undangan itu diundangkannya melalui tambahan lembaran negara atau tambahan berita negara. Ya, ini asas berlakunya undang-undang. Asas undang-undang yaitu yang pertama, undang-undang tidak berlaku surut, namun berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah berlakunya undang-undang. Atau biasa disebut dengan berlaku secara prospektif. Artinya ada undang-undangnya dulu, baru kemudian undang-undang itu berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah adanya undang-undang. Tidak boleh ada peristiwa dulu yang terjadi, belakangan lahir undang-undang, undang-undang ini diberlakukan untuk peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya undang-undang. Itu namanya memberlakukan undang-undang secara surut. Itu bertentangan dengan asas legalitas. Jadi ada undang-undangnya dulu, kemudian ada peristiwa, barulah diberlakukan undang-undang yang ada sebelumnya. Bukan undang-undang diberlakukan untuk peristiwa yang ada sebelum adanya undang-undang. Jadi tidak boleh berlaku surut, tapi harus berlaku secara prospektif. Ini sesuai dengan ajaran asas legalitas. Kemudian ada lex posteriori. Lex posterior derogat legi priori. Lex itu hukum atau undang-undang. Posterior yang berlaku terakhir. Derogat membatalkan legi undang-undang terdahulu yang ada sebelumnya. Sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama.
Jadi ketika yang diatur itu adalah objek yang sama, ada dua undang-undang, maka yang berlaku adalah undang-undang yang lahir terakhir atau undang-undang yang lahir kemudian. Itu lex posterior derogat legi priori. Nah, asumsinya undang-undang yang lama itu sudah diperbaiki dengan undang-undang yang baru, maka yang berlaku adalah undang-undang yang paling mutakhir atau undang-undang yang terbaru. Nah, sekalipun undang-undang yang lama tidak dinyatakan berlaku, tapi kalau mengatur objek yang sama, maka yang digunakan adalah undang-undang yang lahir kemudian. Kemudian ada lex superior derogat legi inferiori. Lex undang-undang atau hukum superior yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, derogat atau mengesampingkan legi inferior, yaitu undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih rendah. Nah, sama sepanjang mengatur objek yang sama. Misalnya ada suatu objek tertentu yang diatur di dalam undang-undang dan diatur dalam perda. Perda itu secara hierarkis ada di bawah undang-undang. Maka ketika mengatur objek yang sama, yang berlaku adalah undang-undang. Karena undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, yaitu presiden atau pemerintah bersama dengan DPR. Sementara perda itu dibuat oleh kepala daerah bersama dengan DPRD. Maka ketika ada pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sepanjang menyangkut objek yang sama, maka berlaku lex superior derogat legi inferiori. Nah, tapi kalau sejajar gimana tadi? Berarti lex posterior derogat legi priori yang digunakan adalah undang-undang yang termutakhir. Kalau tidak sederajat, yang digunakan adalah undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi. Maka peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau perpu. Karena apa? Secara hierarkis lebih tinggi. Kemudian ada juga asas lex specialis derogat legi generali. Lex specialis undang-undang yang khusus derogat mengesampingkan undang-undang yang generali bersifat umum. Jadi kalau ada dua undang-undang sederajat, kemudian yang satu mengatur secara umum, satu mengatur lebih spesifik, maka yang berlaku adalah undang-undang yang lebih spesifik. Jadi jika ada dua macam undang-undang yang setingkat, sejajar ya, berlaku pada waktu yang bersamaan, sama-sama berlaku, saling bertentangan, maka hakim harus mengesampingkan undang-undang yang umum atau yang berlaku adalah lex specialis derogat legi generalis. Misalnya, di dalam KUHP itu diatur mengenai tindak pidana suap menyuap atau bribery. Tetapi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diatur mengenai bribery. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu jelas lebih khusus dibanding dengan KUHP. Kalau KUHP mengatur semua jenis kejahatan, sementara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur mengenai tindak pidana korupsi, maka lebih spesialis dari KUHP. Karena itulah ketika terjadi bribery atau suap menyuap, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kenapa? Karena berlaku asas lex specialis derogat legi generali. Sama halnya dengan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Sudah diatur mengenai pencemaran nama baik di pasal 310 KUHP. Tapi dalam Undang-Undang ITE juga diatur dalam pasal 27 ayat 3. Maka ketika terjadi penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang berlaku adalah Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena Undang-Undang ITE itu lebih lex spesialis dibanding dengan KUHP yang merupakan undang-undang yang bersifat umum atau lex generali. Ini asas-asas terkait dengan berlakunya undang-undang. Jadi tidak boleh berlaku surut atau yang sesuai dengan asas legalitas, kemudian lex posterior derogat legi priori, lex superior derogat legi inferior, dan yang terakhir adalah lex specialis derogat legi
generali. Ini terkait dengan asas berlakunya undang-undang. Nah, sekarang yang berikutnya, kapan tidak berlakunya undang-undang itu? Nah, satu undang-undang tidak berlaku apabila satu, jangka waktu berlakunya undang-undang itu sudah habis. Jadi memang undang-undang sendiri membatasi jangka waktunya. Misalnya undang-undang ini berlaku sampai dengan 5 tahun setelah undang-undang ini dibuat. Maka ya otomatis 5 tahun kemudian setelah lewat undang-undang itu otomatis tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang sendiri sudah habis. Ya, misalnya apa? Undang-undang APBN. Undang-undang APBN kan tahunan. APBN tahun 2018. Berarti 2019 sudah nggak berlaku. APBN 2019 berarti 2020 sudah tidak berlaku. Sekalipun tidak dicabut. Kemudian yang kedua, hal-hal atau objek yang diatur oleh undang-undang itu sudah tidak ada. Misalnya apa? Misalnya undang-undang yang mengatur pengadilan adat atau pengadilan swapraja. Sekarang ini sudah tidak ada undang-undang adat atau swapraja. Tidak ada pengadilan adat atau pengadilan swapraja. Sehingga sekalipun undang-undang itu tidak dicabut, tetapi undang-undang itu sudah tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena objek yang diatur sudah tidak ada. Kemudian bisa juga undang-undang itu dicabut oleh pembentuknya atau instansi yang lebih tinggi. Misalnya apa? Misalnya undang-undang subversi. Undang-undang subversi yang dibuat pada masa Orde Lama, tapi secara efektif banyak digunakan oleh penguasa Orde Baru untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Begitu masuk reformasi, maka Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 63 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 99. Jadi yang mencabut adalah pembentuknya atau instansinya sendiri. Karena undang-undang itu kan yang membentuk pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat itu bisa mencabut undang-undang melalui undang-undang juga. Atau bisa juga yang menyatakan tidak berlaku adalah Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena terjadi judicial review. Misalnya ada undang-undang yang dimohonkan untuk diuji materi atau judicial review. Kemudian Mahkamah Konstitusi memutus bahwa undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak lagi dinyatakan tidak lagi berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu yang menyatakan tidak berlaku adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau di bawah undang-undang berarti yang menyatakan adalah Mahkamah Agung. Kemudian yang keempat, telah dikeluarkan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan isi undang-undang yang lama. Inilah yang tadi saya sebutkan, berlaku asas lex posterior deroghat legi priori. Jadi yang berlaku adalah undang-undang yang muncul kemudian atau undang-undang yang termutakhir ketika isinya itu bertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak berlakunya undang-undang itu bisa karena jangka waktu berlakunya undang-undang itu sudah habis sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang itu sendiri. Yang kedua, hal-hal atau objek yang diatur oleh undang-undang itu sudah tidak ada. Yang ketiga, undang-undang itu dicabut oleh pembentuknya atau instansi yang lebih tinggi. Dan yang keempat, telah dikeluarkan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan isi undang-undang terlebih dahulu. Ini 4 hal yang mengakibatkan undang-undang tidak lagi berlaku. Ya, sekarang undang-undang itu harus memiliki kekuatan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Makanya syarat dari considerance dalam undang-undang itu kan yang paling atas setelah judul, setelah nomor dan judul undang-undang, kemudian di bawahnya itu ada menimbang, itu adalah considerance. Nah, syarat dari considerance atau menimbang itu harus mencerminkan 3, yaitu alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kenapa undang-undang itu
dibuat. Yaitu ada hubungannya dengan undang-undang itu harus memiliki kekuatan yuridis, sosiologis, dan filosofis di dalam pemberlakuannya. Kapan undang-undang itu dikatakan memiliki kekuatan yuridis? Undang-undang mempunyai kekuatan yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu memang sudah terpenuhi. Sesuai dengan ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ ada syarat-syarat formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Sepanjang itu sudah sesuai, maka dianggap undang-undang itu memiliki kekuatan yuridis atau kekuatan hukum. Yang kedua, kapan undang-undang itu dikatakan memiliki kekuatan sosiologis? Apabila undang-undang itu efektif berlaku di dalam masyarakat. Artinya apa? Apabila undang-undang itu memang ditaati dan diterima oleh masyarakat. Itu dikatakan undang-undang memiliki kekuatan sosiologis. Nah, kalau ternyata ada undang-undang yang oleh masyarakat itu tidak ditaati karena menurut masyarakat itu adalah undang-undang yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka sekalipun secara yuridis itu memiliki kekuatan, tetapi secara sosiologis undang-undang itu tidak memiliki kekuatan. Maka yang akan terjadi, undang-undang itu tidak akan berjalan secara efektif. Kemudian kapan dikatakan undang-undang memiliki kekuatan filosofis? Undang-undang memiliki kekuatan filosofis apabila undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi, yaitu keadilan. Jadi sepanjang hukum itu mencerminkan nilai-nilai keadilan, maka dianggapnya undang-undang itu telah memiliki kekuatan filosofis. Jadi kekuatan yuridis terkait dengan syarat formal yang harus dipenuhi dalam undang-undang. Yang kedua, syarat sosiologis itu terkait dengan keefektifan berlakunya undang-undang di dalam masyarakat. Artinya masyarakat itu mau mentaati dan menerimanya. Dan yang ketiga, kekuatan filosofis, yaitu undang-undang itu harus mencerminkan nilai-nilai positif yang tertinggi, yaitu keadilan. Ini kekuatan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang harus tercermin di dalam suatu undang-undang.